Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah transportasi. Nah, silakan dibaca ini soalnya. Nah, jadi ada pengusaha pupuk, dia punya 3 gudang yaitu di kota P, Q, dan R. Nah, persediaan yang bisa dipasok ya oleh gudang tersebut masing-masing 150 kuintal untuk kota P, 300 kuintal untuk kota Q, dan 450 kuintal untuk kota R. Nah, kemudian ya pupuk tersebut akan didistribusikan ke 4 toko yaitu A, B, C, dan D ya, dan daya tampung masing-masing toko adalah berturut-turut 225 kuintal, 600 kuintal, 150 kuintal, dan 75 kuintal. Nah, kemudian biaya pengiriman pupuk dari gudang ke tujuan itu proporsional ya terhadap jarak ya. Jadi ada biaya sebesar Rp3.000 per kilometer ya dari gudang ke tujuan, dan ini disajikan di tabel berikut ya. Jadi ya yang di pojok kanan atas ini adalah jarak ya dalam kilometer. Jadi contohnya di sini dari kota P ke kota A itu jaraknya 20 km. Nah, berarti ongkosnya ya 20 kali 3.000 ya 60.000 ya per kuintal pupuk seperti itu ya. Nah, kita diminta untuk mengirim ya pupuk-pupuk itu dari gudang ke toko dengan biaya yang minimum. Nah, kalau misalkan dari gudang R ke toko D itu rusak total, nah itu bagaimana? Ya, jadi walaupun di sini ada dicantumkan 40 km, nah akan tetapi karena rusak total maka dari R ke D ini tidak bisa diakses. Jadi caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita beli saja ini nanti dengan biaya yang sangat besar. Jadi misalkan 1.000 ya dan sebagainya, atau kita sebut sebagai M ya. M itu adalah bilangan yang sangat besar. Nah, jadi dengan bilangan yang sangat besar itu maka akan menghindari pengiriman dari R ke D ya. Jadi ini kita sebut nanti sebagai M ya, ini M nanti. Oke. Nah, kemudian satu hal lagi di sini, apakah ini soal yang seimbang? Nah, jadi kalau kita jumlahkan 150 plus 300 plus 450 itu hasilnya adalah ya 900 ya. Jadi ini total yang dipasok dari gudang itu 900 ya. Sementara itu di toko ya itu dia bisa menampung 225 plus 600 plus 150 plus 75 ya 1050 ya. Oke, nah terjadi ketidakseimbangan di sini ya. Nah, oleh karena di sini jumlah supply atau pasokan dari gudang itu lebih kecil dari permintaan atau demand oleh toko, maka nanti kita perlu adanya dummy origin. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita bahas di sini ya. Kita buat. Nah, jadi kita isi saja ya. Kita beli di sini dummy origin dengan ongkosnya itu 0 ya. Itu sudah kesepakatan. Artinya ini sebenarnya tidak ada gitu. Tidak benar-benar ada. Baik, sekarang kita isikan ya untuk gudang P itu 150 kuintal. Nah, kita tulis di sini. Ya. Kemudian untuk Q 300. Kemudian untuk R itu 450. Nah, kita tulis di sini. Nah, kemudian untuk toko ya itu ada 225. Kemudian 600 ya, 150 dan 75 ya. Sehingga ini kalau dijumlahkan ini semua itu adalah 1050. Nah, ini kalau dijumlahkan kan 900 ya. Berarti di sini ya kekurangannya adalah 150, sehingga sekarang kalau kita jumlahkan di sini pas 1050 ya. Jadi sekarang ini sudah seimbang. Nah, itu langkah pertama kita. Kemudian ini kita sudah ganti ya, 440 ini sudah kita ganti sebagai M. M itu bilangan yang besar sekali. Anggap saja 1000 lah untuk kasus kita ini. Baik. Nah, dengan cara northwest corner ya, atau istilahnya metode sudut barat laut ya.
Nah, itu kita mengisi mulai dari sini, nanti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sampai akhir ya. Nah, gitu ya. Jadi urutan pengerjaannya mulai dari baris ke 1, kolom ke 1. Nah, sekarang kita isi mulai dari ini dulu ya. Dari sini dulu kita isi. Nah, di sini ada 150, di sini ada 225. Mana yang paling kecil? Artinya kita isikan semaksimal mungkin di sini. Nah, berarti yang paling kecil itu adalah 150. Nah, jadi kita tulis di sini 150. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini nggak ada ya. Kenapa? Karena ini sudah full 150. Jadi artinya nih jumlahan baris ini harus pas 150. Nah, ini udah ada 150. Nah, berarti yang ini sebenarnya 0 gitu. Cuma nggak apa-apa, nggak usah kita tulis ya. Nah, sekarang ini tidak usah. Nah, sekarang ke bawah. Nah, ke sini. Nah, kita lihat untuk kolom yang ini itu jumlah totalnya harus 225. Ini sudah ada 150. Ya enggak? Berarti masih boleh 75 lagi di sini ya. Nanti ini masih boleh 75. Nah, di sini 300 ya. Yang paling kecil antara 75 dan 300 itu tentunya 75. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini udah lengkap ya. Yang ini udah lengkap. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Ya. Nah, kolom kedua ini boleh 600 ya, jumlahan di sini. Nah, jumlahan yang di sini itu 300 ya, tapi di sini sudah ada 75. Nah, berarti masih boleh berapa? Iya, 300 dikurang 75 yaitu 225. Nah, sehingga sekarang ini sudah lengkap ya, sudah pas 300. Nah, yang ini juga tadi udah pas ya 150. Oke, nah sekarang kita tidak usah ke sini, tidak usah ke sini juga karena udah pas ini 300 ya. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ini udah pas. Nggak boleh ditambah lagi ya karena udah full 225. Nah, sekarang kita ke sini. 600 maksimal sudah ada 225. Ya, berarti masih ada 375. Ya, berarti boleh kita tulis di sini 375 ya. Karena itu masih bisa ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi, untuk mengisi yang di sini ya, itu kita cari minimum 375, dapatnya dari 600 dikurang 225 ya, minimum dari 375 dan 450 yaitu 375 ya, sehingga sekarang ini sudah full 600, berarti ini udah pas. Kemudian yang ini sama yang ini masih ada kelonggaran 75 ya, masih bisa ngisi 75. Nah, kita isikan di sini. Nah, 75. Sehingga ya, kenapa kita boleh isikan 75 di sini? Iya, karena kan ini selisihnya 75. Nah, kemudian untuk yang ini masih luang 150 kan? Berarti minimum dari 75 dan 150 yaitu 75. Nah, sehingga ini plus ini pas dia 450. Nah, ini udah lengkap. Nah, sekarang yang ini ya, untuk kolom ini kan jumlahnya harus 150. Nah, ini sudah ada 75 ya. Berarti kita isikan di sini 75. Nah, berarti ini sudah lengkap ya, 75. Oke, yang terakhir berapakah isi yang di sini? Iya, jadi di sini kan kita lihat 150 dikurang 75 itu 75. Kemudian di sini ya 75 ya, minimum antara 75 dan 75 ya, 75 itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita lihat ya. Lihat jumlahan baris ini pas 150. Oke. Jumlahan baris ini pas 300. Ya enggak? Jumlahan yang ini pas 450 dan jumlahan yang ini pas 150. Nah, sementara itu jumlahan kolom yang ini pas 225. Jumlahan kolom yang ini pas 600. Kolom yang ini 150. Yang ini 75. Nah, seperti itulah ya. Nah, jadi ini adalah pengisian awal dengan menggunakan northwest corner. Nah, jika ditanya berapakah biaya pengiriman total, tentunya cukup kita kalikan ini ya, 150 kalikan 20
ditambah 75 kali 10 ditambah 225 kali 50 ditambah 375 kali 30 ditambah 75 kali 10. Nah, yang bawah ini 75 kali 0 ditambah 75 kali 0. Oke, hasilnya adalah 27.000 ya. Jangan lupa juga ya kita kalikan dengan biaya pengirimannya kan 3.000 ya per kilometer. Berarti ini kita kalikan ya, 27.000 dikalikan 3.000 ya. Totalnya adalah 81 juta rupiah. Tapi pertanyaannya, apakah dia optimal? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu dengan metode MODI. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini tentang masalah transportasi, khususnya untuk kasus yang tidak seimbang antara supply dengan demand. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.